Pak Budius, kalau misalkan saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini, saya punya satu permintaan. Ingat saya, untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikan. Tidak lebih dari itu. Ketahuilah Tuan Presiden, Ternak Mulyono yang menjadikan Anda Presiden. Anda keliru Tuan Presiden. Kami pasti melawan Anda. Saya sudah katakan kemarin kami sabar. Tapi mungkin tidak untuk besok. Catat Tuan Presiden, saya siap dengan segala konsekuensi. Atas pernyataan saya terhadap Anda. Mau bunuh saya? Silahkan Tuan Presiden. Saya terima dengan senang hati. Pak Prabowo, Presiden kita, mohon maaf Pak nggih. Saya mau tanya Pak, atas nama rakyat yang mana Pak? Bukannya atas nama pejabat, ya kan? Contohnya aja Pak, semudah itukah memberikan amnesti dan aborisi kepada pihak-pihak yang mungkin menurut rakyat semuanya itu melakukan hal-hal di luar nalar kita Pak. Ya, jangan sekali-kali dong Pak bilang atas nama rakyat. Orang amanat dari rakyat aja nggak pernah Bapak emban kok. Prabowo ini adalah presiden nebeng guys. Dia nebeng Jokowi, nebeng Gibran. Sampai dia mati pun kalau tanpa Jokowi, Prabowo ini nggak akan pernah jadi presiden. Nggak akan pernah. Tanpa Jokowi, Prabowo nggak akan pernah jadi presiden. Kayak gitu guys. Aku dulu waktu mau memilih Prabowo itu sebenarnya udah feeling. Kayaknya Prabowo ini nggak akan bisa meneruskan visi misi Jokowi. Paling dia setelah menjadi presiden udah asik dengan dirinya sendiri, asik dengan kroni-kroninya kayak gitu. Ini udah feeling. Ternyata bener kan? Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kekecewaan para Ternak Mulyono terhadap keputusan Presiden yang telah membebaskan 2 terpidana korupsi ya, dengan skema abolisi dan amnesti ya. Dan yang paling menjadi sorotan adalah kekecewaan dan kemarahan Bung Christian Oni ya, yang menurut saya sudah udah naik pitam lah seperti itu. Ini Bung Christian Oni ini adalah salah satu Ternak Mulyono yang berasal dari Indonesia Timur ya. Namun demikian teman-temannya, sebagai sesama Ternak Mulyono tentu saya bisa memahami kekecewaan Bung Christian Oni tersebut. Dan menurut saya pernyataan Bung Christian Oni ini perlu dicermati secara baik-baik dan disikapi dengan bijak gitu ya. Jadi intinya kita harus sepakat dulu bahwa bagaimanapun ceritanya kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Oke, sepakat ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak Budius, kalau misalkan saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini, saya punya satu permintaan. Ingat saya, untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikan. Tidak lebih dari itu. Ketahuilah Tuan Presiden, Ternak Mulyono yang menjadikan Anda Presiden. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto?
itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Orang katakan Jokowi nggak berbuat apa-apa. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi selalu berkisar 5% ke bawah. Saya katakan syukur alhamdulillah Astungkare. Puji Tuhan. Sempat bertumbuh, Pak. Bahkan 0,1% pun saya katakan syukur alhamdulillah puji Tuhan Astungkare. Kenapa? Dia bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Niaga sampai Pulau Rote, dibangunnya semua. Anda menabung, saya membangun. 1 tahun ke depan, saya punya rumah. Jaminan kesejahteraan saya ada. Anda menabung, 1 tahun kemudian, Anda punya uang. Apakah uang yang Anda pegang menjamin kesejahteraan Anda? Belum tentu. Tergantung bagaimana Anda mengelola uang yang Anda pegang. Jokowi membangun Indonesia dari Sabang Merauke, bahkan pos-pos lintas batas negara. Belum pernahkah orang yang basic militer menjadi presiden? Sudah. Apakah ada perhatian terhadap pos lintas batas negara yang merupakan wajah negara kita? Harga diri bangsa kita ada di situ. Apakah mereka punya perhatian, kepedulian terhadap pos-pos lintas batas negara itu? Tidak ada. Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara tentang hati yang betul-betul cinta NKRI, menjaga harkat martabat Jokowi, tidak ada yang lain. Jadi dia bangun Indonesia, wajar kalau pertumbuhan ekonominya tidak tinggi dibandingkan pendahulunya. Wajar perekonomiannya lebih tinggi, tingkat pertumbuhan ekonominya lagi. Kenapa? Karena dia tidak bangun apa-apa. Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak. Gedung olahraga mangkrak di mana-mana. Itu yang ditinggalkan oleh SBY. Maaf, saya subjektif. Saya siap dengan segala risikonya. Makanya saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya. Hanya itu permintaan saya. Kenapa? Ini dititipkan kepada Jenderal Prabowo Subianto untuk dilanjutkan. Kemudian, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara tentang utang negara, kalau kita bicara tentang defisit anggaran, harus kita bandingkan dengan apa? Potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Jokowi sudah tinggalkan potensi besar. Tinggal bagaimana orang yang melanjutkan ini, pemimpin yang melanjutkan ini, bisa mengelolanya dengan sabar, dengan hati, dengan jujur. Ada PT Freeport Indonesia sudah ditinggalkan. Blok Rokan, Blok Mahakam, PT Chevron, dan lain-lain ditinggalkan. Itu adalah potensi. Jadi Jokowi tidak sekedar menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Anggaran negara tidak dihambur-hamburkan. Ada buktinya. Dia bangun Indonesia, dia tumbuhkan harapan hidup yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Tidak hanya di kota-kota metropolitan, tapi juga di pelosok-pelosok negeri. Sekarang di Gresik, Jawa Timur, kita sudah punya pabrik pemurnian logam mulia terbesar di dunia. Diresmikan oleh Jenderal Prabowo Subianto. Itu adalah potensi, Pak. Potensi besar. Jadi Jokowi tidak tinggalkan masalah untuk Jenderal Prabowo Subianto. Dia tinggalkan harta karun untuk Jenderal Prabowo Subianto. Pertanyaannya, Jenderal Prabowo Subianto mau jujur tidak untuk mengelola ini semua dengan bijaksana? Kembali ke situ. Jadi, menurut saya, Presiden Jenderal Prabowo Subianto adalah seorang presiden yang telah dipersiapkan dengan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Belum pernah ada seorang presiden yang dipersiapkan dengan begitu sempurna oleh pendahulunya seperti Jenderal Prabowo Subianto. Dan setelah itu, tadi kita bicara ekonomi, saya bicara ekonomi, berbicara tentang pembangunan, saya berbicara tentang potensi-potensi.
yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Dia tinggalkan RUU perampasan aset koruptor. Bapak Prabowo, ini RUU perampasan aset koruptor. Maaf, saya tidak berhasil karena saya kader partai. Anda bukan kader partai. Tidak ada yang bisa mengendalikan Anda, mengintervensi Anda, ngatur-ngatur Anda. Anda punya hak, Anda punya kuasa penuh untuk mensukseskan ini. Lakukan ini. Dan negara Republik Indonesia segera masuk kepada era kemakmuran dan kesejahteraan. Kurang apa? Kurang apa? Makanya saya katakan, untuk persoalan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Itu dulu saya kira. Ya, teman-teman ya. Digabung dengan sebuah backsound yang sangat menyayat hati gitu ya. Kita bisa memahami betapa terpukulnya, betapa kecewanya Bung Christian Oni mengenai kebijakan ya. Presiden yang telah membebaskan 2 terpidana korupsi alias koruptor, yang satu itu suap, yang satu importasi gula, ya kan? Dibebaskan dengan skema abolisi dan amnesti ya. Sekali lagi saya katakan, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Christian Oni ya secara umum, tetapi kalau ada kata-kata kasar, kata-kata yang dianggap keliru atau kata-kata yang dianggap berlebihan, saya mohon untuk dimaklumi dan jangan diikuti begitu ya. Tapi sekali lagi saya menyadari, memaklumi betapa sakitnya Ternak Mulyono seperti Bung Christian Oni ini, karena saya tahu sendiri sudah lama bermain media sosial reaksi politik, dan saya tahu sejak dulu Bung Christian Oni merupakan Ternak Mulyono yang paling militan, termasuk dalam mendukung paslon 02 ketika itu ya. Ya, menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Lanjut. Anda keliru, Tuan Presiden. Kami pasti melawan Anda. Saya sudah katakan kemarin kami sabar. Tapi mungkin tidak untuk besok. Catat, Tuan Presiden. Saya siap dengan segala konsekuensi. Atas pernyataan saya terhadap Anda. Mau bunuh saya. Silakan, Tuan Presiden. Saya terima dengan senang hati. Waduh ya. Ini adalah lanjutan pernyataan Bung Christian Oni dalam satu kesempatan ya, yang di dalam sebuah podcast yang ditayangkan di kanal YouTube Budi Ma'ruf Piliang ya. Dan agak-agak horor gitu ya. Anda ingin membunuh saya, silakan Bapak Presiden. Waduh. Dan tadi di bagian depan juga ada istilah yang mungkin perlu disikapi dan dimaknai secara semantik ya, dengan bijak begitu ya, yang katanya Anda keliru Presiden, kami akan melawan ya. Jangan diartikan, tentu ya, maksud saya adalah tentu maksud Bung Christian Oni ini bukan melawan dalam arti makar, karena bagaimanapun sekali lagi seperti yang saya sampaikan pada saat opening tadi, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air, kita sepakat NKRI harga mati, ya toh? Iyalah. Jadi kata melawan ya, dalam tanda kutip yang disampaikan Bung Christian Oni ini adalah melawan kebijakan-kebijakannya yang dianggap tidak pro rakyat dan tidak sesuai. Kan seperti itu. Berarti itu bagian dari apa? Demokrasi ya kan, menyampaikan pendapat. Kan seperti itu ya. Lanjut. Prabowo ini adalah presiden nebeng guys. Dia nebeng Jokowi, nebeng Gibran. Sampai dia mati pun kalau tanpa Jokowi, Prabowo ini nggak akan pernah jadi presiden. Nggak akan pernah. Karena jasa Jokowi lah Prabowo ini bisa jadi presiden. Tapi sekarang dia sudah melupakan Jokowi, bahkan udah menendang Jokowi. Jokowi mengalami tekanan, hujatan, tuduhan yang sangat keji. Mana Prabowo ada pasang badan? Mana Prabowo ada berkomentar tentang apa? Enggak. Prabowo udah asik dengan jabatannya, udah nggak peduli sama Jokowi. Jadi Prabowo ini semacam kacang lupa kulitnya. Dia lupa siapa yang menjadikan dia itu sekarang menjadi presiden dan berkuasa. Jokowi. Tanpa Jokowi
Prabowo nggak akan pernah jadi presiden. Kayak gitu guys. Aku dulu waktu mau memilih Prabowo itu sebenarnya udah feeling kayaknya Prabowo ini nggak akan bisa meneruskan visi misi Jokowi. Paling dia setelah menjadi presiden udah asik dengan dirinya sendiri, asik dengan kroni-kroninya kayak gitu. Ini udah feeling, ternyata bener kan, bener. Dia sekarang asik dengan dirinya sendiri, suka-suka gue mau bebasin koruptor, gue mau gimana kayak anak aku sekarang udah jadi presiden, aku sudah berkuasa, terus bodoh amat lah gitu. Orang mau komentar apa tentang dia juga bodoh amat, yang penting gue bisa menikmatin kekuasaan. Perusahaan-perusahaan dia yang 20 tahun mandek nggak bisa berjalan, sekarang udah berjalan kembali, udah normal kembali, karena sekarang dia udah berkuasa kan, bisa suka-suka gitu ya. Namanya orang berkuasa bisa suka-suka gue gitu, yang namanya duit tinggal nyomot. Apalagi Prabowo itu sekarang mau CS sama koruptor, ya udahlah, hancur-hancurlah Indonesia di tangan Prabowo. Aku yakin ke depan ini Prabowo kan udah hampir 2 tahun ya, kayaknya 3 tahun lagi juga Indonesia nggak akan ada kemajuan apa-apa. Yang bilang katanya dulu Indonesia bakal menjadi Indonesia emas, halah, emas apa? Indonesia lemas kali, nggak akan sampai Prabowo mati juga Indonesia nggak akan pernah jadi Indonesia emas selagi koruptor tidak dihukum mati kayak gitu guys, nggak akan. Pokoknya selagi Indonesia ini tunduk sama koruptor, ya nggak akan Indonesia ini menjadi negara maju, nggak akan menjadi Indonesia emas. Tai kucing Indonesia emas. Yang ada rakyat dibikin susah sama Prabowo. Sejak Prabowo dilantik jadi presiden, udah motor dirampas-rampasin yang mati pajak, udah tanah yang nggak dikelola selama 2 tahun dirampas jadi milik negara lah, yang tabungan dibekukan lah, ya pokoknya yang gas LPG juga susah lah, kayak kembali di zaman SBY guys. Ini pemerintahan Jokowi ini, pemerintahan Prabowo ini kayaknya udah kembali ke zaman SBY yang dulu suka ngantri-ngantri. Nah, kemarin ngantri gas, pokoknya serba susah lah gitu. Di zaman Jokowi emang ada orang ngantri-ngantri gas gitu? Nggak ada kan? Dulu zaman SBY ngantri BBM panjang sampai berminggu-minggu. Ini Prabowo kayak gitu sama sekarang, udah banyak sekali rakyat ini dikecewakan oleh kebijakan Prabowo. Mana kebijakan Prabowo yang kayak menggembirakan hati rakyat? Nggak ada, malah ada koruptor dibebas-bebasin kayak gitu kan, sangat-sangat melukai perasaan pendukungnya. Ini Prabowo ini nggak beres, aku rasa nggak beres. Gimana menurut teman-teman? Ya, pernyataan netizen barusan kurang lebih itu adalah si Wowo ini adalah presiden nebeng, ya kan? Nebeng ketenarannya Jokowi, ya kan? Nah, karena ketenarannya Jokowi ya, popularitas dan elektabilitas Jokowi ini menurun kepada Gibran, ya kan? Ya mau nggak mau, ya kan? Si Wowo ini nebeng elektabilitas, popularitas dan elektabilitasnya si Gibran. Karena kalau tidak berpasangan dengan Gibran, mungkin 1000 kali mencalonkan diri sebagai presiden pun, ya bukan hanya netizen barusan, saya pun juga sependapat ya, mungkin tidak akan pernah menang. Kan seperti itu ya. Lanjut. Pak Prabowo presiden kita, mohon maaf Pak nggih. Saya mau tanya Pak, atas nama rakyat yang mana Pak? Bukannya atas nama pejabat, ya kan? Contohnya aja Pak, semudah itukah memberikan amnesti dan aborsi kepada pihak-pihak yang mungkin menurut rakyat semuanya itu melakukan hal-hal di luar nalar kita Pak? Ya, jangan sekali-kali dong Pak bilang atas nama rakyat. Orang amanat dari rakyat aja nggak pernah Bapak emban kok, ya kan? Mana Pak atas nama rakyat? Bapak jadi presiden itu juga pilihan rakyat Pak. Seandainya Mas Gibran, mohon maaf Pak, dari pribadi saya nggak menjadi pendamping Pak Prabowo, saya juga udah nyoblos Pak Prabowo, ya. Itu yang namanya atas nama rakyat, ya. Kecewa Pak, aku kecewa, kecewa, bener, saya kecewa Pak, ya. Mentah-mentah sudah menjabat, lupa akan amanat.
Amanat apa siapa itu? Amanatnya rakyat. Tapi sekarang membela pejabat, ya kan? Siapa tuh? Yaitu yang dapat amnesti dan abolisi. Ya kan? Nggak tak sebut dah. Tolonglah Pak, jangan pakai nama rakyat lagi. Rakyat sudah nggak percaya Pak. Waduh, mas siapa ini namanya ya? Pak Suike begitu ya, lupa saya ya. Yang jelas barusan menyampaikan pesan kepada orang nomor 1 di negeri ini, tolong jangan membawa-bawa nama rakyat. Gimana menurut teman-teman? Bukankah memang sudah sepatutnya seorang presiden itu setiap tindakan dan kebijakannya itu harus atas nama rakyat, ya kan? Tetapi mungkin ya netizen barusan memiliki pertimbangan yang berbeda, kan seperti itu, ya toh? Yang seharusnya kebijakannya itu membela rakyat ya, demi kepentingan rakyat. Lah ini kok demi kepentingan pribadi, demi kepentingan politik. Makanya netizen barusan mewarning agar si Wawok tidak mengatasnamakan rakyat. Lanjut. Anda keliru, Tuan Presiden. Kami pasti melawan Anda. Yen Oni, kan udah aku bilang samamu, kalau belum sehat kali, kalau belum sembuh kali, jangan keluar-keluar dulu. Obat diminum dulu. Rantai di kaki jangan dibuka. Kau jangan keluar dulu dari pasung. Nanti kalau tengok nih masyarakat yang mau komentar ini, aku kan jadi nggak enak. Kau udah nggak terurus sekarang. Tengok wajahmu macam orang nggak pernah mandi. Jangan kayak gitu ya Noni. Minum obat dulu. Rantai di kaki jangan dibuka. Kami sedih melihat kau ini. Buat saudaraku rakyat Indonesia, tolong komentar dijaga. Dia ini pernah gila. Dia ini lepas. Tolong hubungi pihak keluarganya. Emang kayak pantat kau ya Noni. Udah berani ngancam-ngancam seorang presiden, luar biasa kau ini. Aduh. Jangan kasih lepas dia, kasihan. Biarkan dia dirantai kakinya. Waduh ya. Ini siapa ini? Kurang ajar netizen yang satu ini teman-teman ya. Walaupun ya kita sama-sama mengerti lah ya, ini adalah salah satu bentuk guyonan gitu ya. Jadi jangan dianggap terlalu serius lah ketika ada netizen yang mungkin sedikit menertawakan dalam tanda kutip pernyataan-pernyataan Bung Christian Oni, termasuk pada saat mengisi podcast sebagai narasumber di kanal YouTube Budi Ma'ruf Piliang gitu. Ya jangan gitulah, masa Bung Christian Oni diidentikan dengan yang orang-orang macam kayak gitu. Kecuali Abah Wan Ngibul wajar ya kan. Ini Bung Christian Oni ini dalam kondisi sadar, sehat, jasmani dan rohani. Ya guyon ya, bercanda ya, just kidding ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.